Landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Pembahasan diantaranya pengertian landasan yuridis pendidikan, hubungan antara pendidikan dan hukum, landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, kelembagaan pendidikan, masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia, dan solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapatkan awalan me sehingga menjadi kata mendidik. Artinya, memelihara dan memberikan latihan yang diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berbijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Landasan hukum diartikan sebagai suatu aturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan hukum. Hubungan antara pendidikan dan hukum bisa dikatakan sangat erat. Pemerhati pendidikan pasti akan bercita-cita bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan untuk mendukung eksistensi pendidikan maka dibuatlah sebuah undang-undang yang mengatur tentang hukum pendidikan agar menjadi sebuah norma dan juga patokan sistem pendidikan. Di dalam pendidikan pun tampak membaik jika ada hukum yang tertulis dalam mengatur sistem pendidikan. Dalam hukum pun juga membutuhkan suatu pendidikan dalam perkembangannya. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, definisi pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, dasar, visi misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kelima, yaitu wajib belajar. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan nasional yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 ayat 3 Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Dasar pendidikan nasional dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Visi dan misi pendidikan nasional yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Kelembagaan pendidikan. Lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dan jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi bersifat umum atau khusus. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan program dan pengelolaan pendidikan. Jalur pendidikan diantaranya ada jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan diantaranya jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan, jenis program pendidikan ada pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, dan keagamaan. Dan yang kedua, kurikulum program pendidikan, kurikulum nasional, dan kurikulum muatan lokal. Masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Seperti tercantum dalam pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang menjadi masalah adalah mengapa hukum tersebut belum bisa terlaksana dan teratasi. Di sini bukan hanya pemerintah yang berperan, tetapi semua pihak seharusnya berusaha mensukseskan dan mewujudkan wajib belajar ini.
Sebab jika masyarakat berdiam diri, apalagi menentang program wajib belajar ini, berarti secara langsung mereka sudah menelantarkan dan meniadakan peluang untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mengenyam pendidikan. Landasan hukum pendidikan. Masalah dari penerapan dan pelaksanaan landasan hukum pendidikan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, masyarakat, aparatur negara, dan semua pihak yang bertanggung jawab, dan setiap pelaksanaan pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama. Tidak adanya suatu aturan atau undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalan dan terlaksananya pendidikan nasional. Pancasila sebagai landasan pendidikan. Solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah hukum pendidikan di Indonesia adalah para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif, mensukseskan program pendidikan nasional dengan cara: yang pertama, memberi dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus, tidak cukup hanya dengan tamatan SD saja, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua, mengurangi beban kerja anak, manakala mereka harus membantu meringankan beban orang tua. Yang ketiga, membantu merangsang kemampuan anak. Dan yang keempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat umum.